Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di video saya kali ini. Kali ini kita membahas tentang kesulitan anak belajar, terutama anak-anak yang berada di sekolah dasar. Untuk dapat memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, silahkan simak video saya berikut ini. Saya membahas hal ini karena cukup banyak kasus ini yang kita dapatin sehari-hari, terutama di sekolah. Walaupun jumlah anak ini tidak terlalu banyak, kalau dalam satu kelas ya paling mungkin 1 sampai 3 orang lah. Tapi ini juga menjadi sebuah pembahasan yang cukup mengasihkan untuk kita bahas agar orang tua dan guru-guru memahami hal apa yang menyebabkan mereka menjadi bermasalah. Salah satu contoh yang kita dapatkan adalah anak di kelas 3 SD. Jadi dia sudah kelas 3, tapi dia tidak mampu untuk memahami proses pembelajarannya. Hal ini biasanya diketahui oleh guru, sebenarnya oleh guru tahu lebih awal, tapi guru akan menyampaikan kepada orang tua setelah masa ulangan umum atau ulangan bulanan atau ulangan pertengahan semester ini terjadi, di mana nilai anak tidak sesuai dengan keinginan, nilainya rendah. Sehingga para guru menyampaikan hal ini kepada orang tuanya dan orang tua baru mengetahui tentang kondisi hal ini. Hal apa saja yang menyebabkan seorang anak menjadi sulit dalam proses pembelajarannya. Dari catatan yang saya dapat selama ini, ada berbagai macam hal yang menyebabkan anak menjadi sulit dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah anak terlambat berbicara, yang terlambat penanganannya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya tentang anak terlambat berbicara, keterlambatan proses intervensi untuk perbaikan proses berbicara menyebabkan anak nantinya di sekolah dasar mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya, terutama memahami proses berpikir lebih lanjut tentang apa yang dibaca dan yang didengarnya. Yang kedua adalah sering terjadi pada anak-anak yang dulunya dia mengalami hiperaktif atau hiperaktif dengan ADHD, yang kemudian berubah pada saat dia SD, kehiperaktifannya tidak ada lagi menjadi ADD. Yang ketiga biasanya terjadi pada anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran tertentu. Oke, nanti saya akan bahas apa saja hal ini penyebabnya. Yang keempat adalah anak yang hanya suka dengan mata pelajaran tertentu saja, atau anak yang mudah menyerap pengetahuan pada pelajaran-pelajaran tertentu saja. Jadi ada anak yang mudah mengingat angka-angka pada pembelajaran matematika, tapi ada anak lain yang susah mengingat matematika pada pembelajaran. Kemudian ada anak yang lebih mementingkan bermain daripada belajar. Padahal dia tidak bermasalah dalam proses mengingat, tapi dia lebih suka bermain daripada belajar itu sendiri. Yang berikutnya adalah anak dengan preferensi tertentu, yaitu ini berhubungan dengan panca indera. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut. Jadi ada banyak anak yang tidak memperhatikan pembelajaran, tapi loh kok dia mampu mengingat pembelajaran yang dia dengarkan, walaupun dia tidak memperhatikan. Nah, itu beberapa hal yang saya dapatkan selama ini mengenai penyebab dari anak sulit untuk belajar di sekolah. Oke, kita akan bahas satu-satu mengenai hal ini ya, untuk Anda dapat memahami lebih lanjutnya lagi. Hal pertama yang menyebabkan anak menjadi sulit belajar adalah karena dia mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara, di mana keterlambatan berbicara ini terlambat dilakukan intervensi. Apa hubungannya keterlambatan intervensi dengan kesulitan ini? Jadi buat kita manusia, termasuk anak-anak hingga dewasa, di mana kita berbicara ini dalam menyusun kalimat, menginginkan sesuatu atau ingin berkata sesuatu, menjadikan sebuah bahasa dalam komunikasi, itu pasti mengandung sebuah konten dan konteks tertentu, di mana isi dari pembicaraan itu ada logika proses berpikirnya. Jadi kalau pada saat anak sudah mulai bisa berbicara lebih dini, maka proses berpikir logikanya akan jauh lebih matang daripada anak yang terlambat mampu berbicara. Jadi misal pada anak umur
2 tahun sampai 2 tahun setengah itu sudah dilakukan intervensi, maka di usia 3 tahun atau 3 tahun setengah dia sudah lancar berbicara. Maka akan ada banyak pertanyaan yang muncul dari proses berpikirnya. Munculnya pertanyaan ini adalah sebuah proses logika dalam komunikasi. Misal dia bertanya, "Mak, apa ini, Mak? Apa yang menyebabkan itu, Mak?" Nah, ini kan koneksi antara logika berpikir dan aksi yang dilakukan pada saat dia berkomunikasi. Nah, bagi anak yang terlambat, proses intervensi dari terlambat berbicaranya, misalnya di usia 4 tahun dia baru diintervensi, biasanya agak lambat proses perbaikannya, hingga mencapai 1 tahun, bisa umur 5 tahun dia baru bisa mulai berbicara. Dan itu pun berbicaranya biasanya 1-2 kata. Katanya pun kadang-kadang tidak terlalu komplit dan tidak terlalu bulat, sehingga susunan kalimat untuk dia berlogika itu jauh berbeda dengan anak yang diintervensi jauh lebih dahulu. Ini kita bisa perhatikan di lapangan pada banyak anak yang mengalami speech delay, tapi keterlambatan dalam proses intervensi ini. Jadi lebih baik lebih dahulu mengintervensi anak Anda agar dia berbicara jauh lebih cepat, lebih baik, sehingga logika berpikirnya jauh lebih baik lagi, sehingga pada proses pembelajaran lebih lanjut, pada saat dia menyerap pengetahuan dari mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain atau guru, dan dari apa yang dia lihat, maka dia akan mudah memahami logikanya. Nah, jadi ada 2 logika berpikir nanti pada saat proses pembelajaran, yaitu logika berpikir pada saat kita mendengar dan logika berpikir pada saat kita membaca. Dan kasihannya juga anak-anak yang terlambat berbicara, yang terlambat ditanganin, ini kemampuan menulisnya juga semakin lambat. Dan ini sangat kentara sekali, bentuk tulisan mereka berbeda dengan anak-anak yang sudah diintervensi lebih dahulu. Anak yang terlambat diintervensi dengan speech delay tadi, itu harus dilakukan latihan yang terus-menerus dengan membaca. Ya. Latihan terus-menerus dengan membaca. Kalau saya sih menyarankan pertama dia membaca buku bergambar atau buku cerita bergambar. Di mana buku cerita bergambar ini harapannya dia mampu memahami logika berpikirnya lebih mudah daripada buku bacaan yang hanya sekedar teks saja. Sehingga dia mudah memahami dari tulisan yang begitu sedikit dengan gambarnya, dia dapat memahami alur jalan cerita. Harapan kita adalah logika berpikirnya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, lama-kelamaan pada saat dia terus melatih, maka bacaan atau tulisan teks yang cukup panjang yang ada pada buku-buku bergambar tersebut dapat difahaminya lebih lanjut dengan jauh lebih mudah. Nah, itu intervensi untuk anak-anak yang terlambat berbicara. Kedua, yang menyebabkan anak menjadi sulit dalam proses belajarnya adalah anak yang menderita kehiperaktifan dengan ADHD-nya. Di mana pada waktu dia masih sebelum sekolah dasar, dia dengan kehiperaktifannya, sehingga dia disebut dengan ADHD. Pada saat dia masuk sekolah, di sekolah tingkat dasar, kehiperaktifannya mengalami penurunan, sehingga dia tidak lagi menjadi anak ADHD, tapi dia menjadi anak ADD, di mana ADD adalah Attention Deficit Disorder. Attention adalah perhatian, defisit yang sedikit karena ada sebuah kesalahan tertentu yang ada pada tubuhnya. Nah, pada anak yang ADD, di mana perhatiannya begitu sempit sehingga dia sulit untuk memfokuskan dirinya pada proses pembelajaran. Sulit memfokuskan, maka sulitlah dia berkonsentrasi yang berakibat dia menjadi malas-malasan dalam hal belajar. Selain malas dalam hal belajar, karena begini, anak yang mengalami ADD, otaknya, terutama lobus frontalis yang berhubungan dengan perencanaan apa yang akan dilakukan, itu tidak mampu aktif pada saat dia akan melakukan sesuatu hal yang memang memerlukan proses berpikir yang berlebih. Maka dia akan terhenti. Nah, terhenti inilah yang menyebabkan fokusnya atau perhatiannya lebih dahulu menjadi lebih sempit. Bahkan saking sempitnya perhatiannya, pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di pagi hari kepada dia untuk dikerjakan di rumah, dia kadang-kadang bahkan lebih sering dia tidak ingat. Tidak hanya pekerjaan rumah yang dia tidak ingat, bahkan ulangan besok pun, termasuk ulangan harian, ulangan pertengahan semester, ulangan semester, kalau tidak orang tuanya menanya, dia kadang-kadang lupa, dia tidak ingat sama sekali tentang hal itu. Pada saat orang tua bertanya dengan orang tua yang lain, besok apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak, ulangan, maka orang tua terkejutlah. Nah, kadang-kadang ini bisa sore atau malam hari, atau ada juga yang tidak tahu sama sekali, sehingga ulangannya
hasilnya sangat buruk dan sangat jelek. Intervensi untuk anak-anak ADD ini sebenarnya lebih mudah daripada anak yang mengalami speech delay yang terlambat dievaluasi tadi. Anak ADHD intervensinya adalah memberikan fisikostimulan. Anak ADD itu jauh lebih mudah diperbaiki dengan pemberian fisikostimulan ini, maka begitu cepat perhatiannya menjadi lebih lebar, lebih panjang lagi, sehingga dia lebih berfokus dan lebih berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Nah, rata-rata di awal pemberian sudah nampak perbedaan yang sangat signifikan pada anak-anak yang mengalami ADD ini pada kondisi membacanya, pada proses pembelajaran logika berpikir yang berhubungan dengan konten dan konteks dari apa yang dibacanya. Jadi dua hal ini bukan hal yang terlalu sulit untuk ditanganin, cuman perlu ketelatenan dan ketelitian dalam mendiagnosanya sehingga intervensinya jauh lebih tepat. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah anak-anak yang tidak suka dengan mata pelajaran tertentu, mengakibatkan dia tidak mau belajar mata pelajaran tersebut. Harapannya sih mudah-mudahan cuma 1 atau 2 mata pelajaran saja. Kalau lebih banyak mata pelajaran yang dia tidak suka, ini cukup membahayakan buat nilainya atau proses pemahaman lebih lanjut tentang apa yang dipelajarinya. Oke, mari kita perhatikan sama-sama. Kan sesuatu hal yang sangat lucu kalau kita mengatakan ada pelajaran yang tidak disuka oleh anak-anak kita. Padahal mata pelajaran atau pelajaran itu sendiri pada saat awal dia belajar posisinya adalah netral. Tidak dibenci dan tidak disukain. Dia yang penting adalah mau tahu atau mau belajar apa pelajaran itu. Nah, kalau begitu apa yang menyebabkan ketidaksukaan seorang anak terhadap proses pembelajaran atas mata pelajaran ini? Oke, dari banyak hal yang saya simpulkan dan saya tarik dan dari banyak pertanyaan kepada banyak orang, penyebab utama dari anak tidak suka dari proses pelajaran tertentu ini adalah pada saat pertama kali seorang guru memberikan pelajaran di kelas kepada anak tersebut. Nah, anak menjadi tidak suka karena sikap gurunya dalam proses pengajaran. Bisa jadi gurunya baik, bisa jadi gurunya memang sedikit agak jutek atau pemarah. Misal aja guru yang baik, tapi intonasi suaranya begitu tinggi. Nah, pada beberapa anak, bahkan banyak manusia juga tidak suka dengan intonasi suara yang tinggi. Ditambah apalagi keluar bentakan-bentakan, berarti intonasinya jauh lebih terkejut lagi dengan tinggi dan mengejutkan. Ditambah lagi dengan ada kalimat-kalimat yang kasar. Masa begitu aja kamu tidak bisa memahamin? Bodoh banget kamu. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi seorang anak. Padahal di awal proses pembelajaran, pelajaran itu sendiri adalah netral, tidak punya rasa apapun pada diri anak terhadap pelajaran tersebut. Tapi karena sikap dari pengajar yang tidak tepat menyebabkan anak menjadi tidak menyukai pelajaran tersebut. Ini kan sangat merugikan nantinya buat anak. Jadi saya sangat berharap kepada para pengajar, para guru, para bunda dalam mengajar, memberikanlah contoh yang baik dengan intonasi bahasa, intonasi suara yang tepat, tidak terlalu tinggi, dengan kosakata atau dengan kalimat-kalimat kata-kata yang keluar yang baik, sehingga tidak menyebabkan trauma kepada anak-anak kita. Sekarang gini aja, tidak hanya anak-anak, kita yang dewasa saja diberlakukan dengan berbahasa, dengan bersuara yang tinggi, dengan kata-kata yang kasar. Sukakah kita? Saya yakin jawaban Anda pasti tidak suka. Begitulah dengan anak kita. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kepada anak-anak kita yang tidak suka dengan kondisi mata pelajaran tertentu akibat subjektivitas dia kepada pengajarnya. Oke, yang berikutnya lagi, yang keempat ya, yang keempat adalah anak yang hanya suka pada mata pelajaran tertentu saja. Jadi contoh, ada anak yang sangat mudah menyerap atau menerima pembelajaran matematika, tapi ada anak yang cukup sulit memahami proses pembelajaran matematika, padahal mereka sama-sama belajar pada kondisi yang sama. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan multiple intelligence, di mana otak manusia pada bagian tertentu dia tumbuh berkembang lebih baik terhadap angka, terhadap logika, terhadap hubungan interpersonal, hubungan intrapersonal, terhadap religius, agama, sehingga ada anak yang
tidak menyukai proses pembelajaran karena memang dia sulit untuk memahami proses pembelajaran itu. Tapi menurut saya, untuk anak-anak ini kita coba. Jadi pada saat di tahap awal kita akan coba lakukan proses pembelajaran yang tepat, yang lebih baik kepada dia. Di mana saya punya program namanya Genius untuk keseluruhan program. Nah, diharapkan dengan proses pembelajaran tersebut, pelajaran tadinya yang dia tidak suka, begitu dia tahu cara belajar yang mudah dan tepat, maka dia menjadi menyukai atau memudahkan dia untuk proses belajar apapun itu pengetahuannya. Dan sekali lagi ini pun juga adalah hal lumrah pada manusia, tidak hanya pada anak tapi kita yang dewasa juga. Pelajaran yang kita suka itu hanya satu atau dua hal saja. Tidak mungkin kita menyukai akan semua proses pembelajaran. Karena itulah pada proses pembelajaran lebih lanjut kita belajar jauh lebih spesifik lagi. Jadi pada pendidikan S1 kita sudah lumayan spesifik, pendidikan S2 kita jauh lebih spesifik, pendidikan S3 amat sangat jauh lebih spesifik lagi karena kesukaan dan ketertarikan kita pada proses pembelajaran tersebut. Sehingga mata pelajaran yang lain atau hal-hal lain kita tidak terlalu memperhatikannya lagi, tapi lebih menguasai yang jauh lebih kita sukai. Lain yang membuat anak sulit dalam belajar adalah dia lebih mementingkan bermain daripada belajar. Jadi mindset atau yang ada di dalam pikirannya bermain itu lebih mengasihkan daripada belajar. Padahal anak ini tidak bodoh, cuman dia lebih malas, tidak mengasihkan buat dia belajar itu. Tapi bermain jauh lebih mengasihkan dibandingkan proses belajar itu sendiri. Baik bermain di gadgets ataupun main di misalnya di game center. Nah, ini yang menyebabkan anak menjadi sulit dia dalam belajar karena fokus perhatiannya hanya pada game, bermain. Bermain ini tidak hanya pada game, tapi juga misalnya permainan naik sepeda. Ada anak-anak yang baru belajar bersepeda, dia sedang keasikan bersepeda. Ada anak yang baru belajar bisa berenang, dia lebih asik dengan berenang. Jadi pada hal-hal baru dalam permainan, ini yang menyebabkan dia lebih suka. Nah, ini pula yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ya, kebiasaan belajar anak itu harus di maintenance. Jadi tidak bisa tidak di maintenance. Misalnya pada waktu liburan sekolah. Jadi pada waktu liburan sekolah, anak itu tidak hanya libur begitu saja, tapi juga dia harus ada maintenance untuk tetap belajar. Nah, biasanya kalau saya pada anak-anak saya buat mereka untuk tetap belajar pada saat liburan. Jadi misal liburan 1 minggu, ya, saya izinkan dia untuk istirahat tidak belajar Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Kamis dia mulai belajar. Belajarnya bagaimana? Belajarnya dia mulai jam 10 pagi. Jadi pagi bangun tidur hingga jam 10 dia boleh bermain apa saja, dia boleh tidur-tiduran atau lain sebagainya. Nah, di jam 10 dia wajib belajar, membuka pelajarannya mulai jam 10 hingga jam 12 siang. Setelah itu dia beristirahat, sholat zuhur, makan siang, dan tidur siang. Sore, biasanya saya suruh mereka untuk bermain, untuk merefresh pikiran mereka agar lebih segar lagi otak mereka dan juga untuk membiasakan sosialisasi mereka. Jadi tidak hanya belajar di rumah dan sebagainya, tapi juga untuk sosialisasi bersama kawan-kawan sebayanya. Nah, kemudian habis maghrib, setelah sholat maghrib, mereka tadarusan atau mengaji, dilanjutkan lagi dengan belajar hingga jam 9 malam. Nah, begitu yang saya maintenance pada anak-anak saya, sehingga pada saat libur mereka tidak asik bermain saja, sehingga tidak kebablasan nantinya pada saat masuk sekolah bahwa mereka pun harus juga ada punya kewajiban yang lain, yaitu belajar. Nah, ini yang wajib diingat oleh para orang tua sekalian untuk tetap memaintenance proses belajar pada anak-anak mereka pada saat liburan. Oke, yang berikutnya adalah anak dengan preferensi tertentu dalam proses belajarnya. Apa itu preferensi? Yaitu cara belajar berdasarkan pada indera mudahnya dia menyerap pengetahuan itu. Jadi ada anak yang mudah memahami, mengingat apa yang dia pelajari dari hanya melihat saja. Jadi dari melihat, memperhatikan, maka dia mudah memahami. Tapi ada anak yang tidak suka dengan melihat, suka hanya dengan mendengarkan saja. Jadi dia cukup mendengarkan, maka dia dapat memahami dan mengingat apa yang dipelajarinya. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua dan para pendidik. Ada sebagian sekolah yang sudah menerapkan kondisi hal ini, jadi memisahkan anak-anak yang preferensinya mendengar
khusus yang mendengar, yang melihat khusus yang melihat, ya. Kemudian preferensi ini sebenarnya tidak selalu menetap pada seorang anak. Jadi anak yang suka dengan memahami pengetahuan dengan melihat itu nanti bisa berubah. Ya, semua ini sebenarnya berdasarkan pada kebiasaannya. Jadi misalnya kalau anak-anak waktu dulu karena mendengarkan kaset tanpa ada videonya, maka preferensi mereka mudah untuk mengingat itu dengan cara mendengar atau listening. Nah, sekarang sudah berubah. Anak lebih suka dengan gadget, anak lebih suka dengan hal-hal yang dia lihat, maka preferensi terbanyak sekarang adalah dengan melihat. Nah, nantinya ini pun juga bisa berubah setiap saat, setiap waktu, berdasarkan perilaku atau kebiasaan pada anak tersebut menyebabkan preferensi ini berubah. Jadi tidak ada sesuatu yang menetap pada preferensi ini, tapi paling tidak orang tua memahamin, para pendidik juga memahamin bahwa ada anak yang ternyata tidak memperhatikan dari proses pembelajarannya, tapi dia mampu mengingat apa yang disampaikan oleh gurunya di depan. Nah, berarti anak ini preferensinya adalah pendengaran. Tanpa dia perlu melihat, ya, dia mungkin menunduk sambil menulis dan sebagainya, tapi dia mampu mengingat proses apa yang dipelajarinya. Tapi ada anak yang tidak bisa ribut dengan anak yang lain. Dia duduk dengan manis melihat gurunya, dan dia lebih suka apabila ada slide dengan animasi tertentu yang membuat dia lebih mudah memahaminya, maka dia akan jauh lebih mudah mengingat dengan kondisi hal ini. Yang terakhir, ini saya tidak masukkan dalam klasifikasi di depan, karena yang pintar, tapi dia tidak tahu cara belajar efektif untuk anak-anak yang cerdas. Jadi cara belajar yang tepat itu ada caranya, tidak hanya sekedar membaca, mendengar, menulis untuk memahami proses pembelajaran itu. Dan untuk kelas mengenai proses pembelajaran efektif ini sudah banyak kursus-kursusnya, workshopnya, training-trainingnya di Indonesia. Kalau saya pribadi juga ada kelas khususnya, yaitu Quantum Genius. Ya. Jadi Quantum Genius kita mengajarin anak bagaimana cara belajar efektif. Di sana ada 7 tahapan ya untuk menjadi pelajar berprestasi dengan cara belajar yang efektif, mudah untuk mengingat, dan insya Allah apa yang diingatnya itu akan menjadi long term memory. Jadi bukan berarti ada anak yang pintar tapi dia tidak tahu cara belajar yang menyebabkan dia bodoh, maka dia bodoh beneran, tidak. Tapi tidak tahu cara belajar efektif yang sebenarnya. Dari semua kasus, dari yang pertama sampai yang terakhir, sebenarnya cara belajar efektif inilah nantinya. Jadi setelah kita memecahkan masalah apa yang terjadi pada anak itu, maka baru kita bisa masuk ke teknik cara pembelajaran efektif untuk membuat mereka jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, dan mampu mengingat pengetahuan dengan begitu mudah, baik itu short term memory, middle memory, maupun long term memory. Nah, di lain waktu saya akan bahas mengenai proses belajar efektif ini dengan tahapan-tahapannya, ya, insya Allah videonya nanti lebih lanjut tentang hal ini. Demikian video yang saya dapat buat tentang anak kesulitan dalam proses belajarnya. Jika Anda menyukai video saya, maka klik subscribe di bawah, kemudian klik tombol pemberitahuannya untuk Anda dapat tahu lebih dahulu setiap kali video saya baru keluar. Ya. Jika ini bermanfaat buat Anda, pastilah orang lain pun ingin mengetahui tentang apa yang saya ajarkan di video ini. Maka sampaikanlah kepada orang tua yang lain, sampaikanlah kepada para pendidik yang lain, kepada bunda-bunda yang lain, share, Anda bagi kepada siapa saja untuk mereka dapat memahami proses pembelajaran terhadap anak-anak yang bermasalah dengan ketidakmampuan proses belajarnya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.